Wadeh wadeh. Toa lagi. Kok Toa ini jadi primadona ya? Oke Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke, luar biasa ya. Hari ini ada berita yang ini ya, tapi syukurnya ya, ini mereka dengan mereka. Ya, kalau nggak ribut bukan mereka, gitu ya. Ya, dan mereka ini, suka ribut sendiri, dengan persoalan, TOA ya. Padahal TOA ini yang, buat orang kafir ya kan, tapi yang ributin mereka, kira-kira begitu. Ya, ini viralnya di Pekanbaru, ya Pekanbaru ini kalau saya nggak salah Riau ya. Oke Sobat Waras terima kasih ya untuk kesetiaannya, menantikan video terbaru dari Pavel 88 Channel, ya. Edi Wiyoso, ya salam ya. Jalan Sempit, ya salam waras. Salam, ya Bung Cesa, oke. Eee, Lomba Naung, oke. Ya, Cesa izin nyimak, oke silakan nyimak ya dan bantu like video ini ya. Bantu like, bantu viralkan supaya semakin banyak lagi yang waras dan, saya juga ucapkan terima kasih untuk sobat waras yang telah mendukung ya, pelayanan diakonia ya, yang telah menabur untuk Yayasan Kristus Agapes, terima kasih, kiranya Tuhan Yesus balas berkat ya untuk kita semua. Oke, nggak habis-habis ya, tapi syukurnya yang memprotes ini adalah mereka sendiri atau umat mereka sendiri. Seandainya yang memprotes ini adalah dari pihak, eee, di luar mereka, ini bisa-bisa halal darahnya ini ya. Ya itu bukan lagi merupakan ini ya, rahasia ya. Itu kemarin, berapa tahun lalu Meliana itu ya, karena dia, sakit ya atau orang tuanya sakit, mohonlah dicicilin dikit aja. Ya tapi kejang-kejang, kesurupan, bakar sana bakar sini ya. Meliana 4 tahun, nah tapi yang membakar cuman 4 bulan kalau saya nggak salah. Ya ini dia ya, ini warga ini cekcok karena toa musalah, musola kali ya. Rudi Falinkah, untung yang protes bukan beda agama. Kalau iya, siap-siap 3 tahun kurungan. Udah tahu aja dia ya. Ya, ya syukur-syukur ini ya, masih sempat ke ini ya, ke pengadilan ya. Takutnya udah habis sebelum ke pengadilan ya, udah dihakimi sebelum ke pengadilan ya. Ya ini, baru dimuat tadi ya oleh Makassar Terkini, 18 Maret 2022 ya. Sobat waras coba cek ya apakah suara saya, jelas ya? Iya. Ya begitu banyak energi-energi ini terbuang hanya ngurusin agama Arab. Iya iya mantap, ya, Sabrina Vlog, ya salam Pavel, ya salam ya, salam juga ya. Ya sobat saya, mudah-mudahan suara saya jelas ya. Ini terkini.id Jakarta, penggiat media sosial Rudi Valinka menanggapi berita soal warga yang cekcok akibat permasalahan pengeras suara atau toa musala. Ia menyinggung, untung saja warga yang memprotes toa, musala tersebut bukan non-muslim. Sebab menurutnya warga non-muslim ya kemungkinan dipenjara apabila memprotes soal pengeras suara musala. Bukan hanya dipenjara Pak, ya. Sudah terbukti kok ya. Meliana itu wiharanya dibakar, ya. Rumahnya diporak-poranda, ya. Syukur aja ya Meliana masih selamat nyawanya.
Kalau enggak habis, Pak. Ya bukan hanya di penjara ya, bisa-bisa aduh belum lagi dikasih makan tai di penjara, aduh macam-macam ya. Itu hanya masalah toa, padahal toa ini bukan milik agama loh. Ya toa ini siapapun bisa pakai. Toa toa. Saudara tahu kan toa? Apakah di dalam kitab kalian ada kata toa? Lalu kenapa toa ini menjadi penistaan terhadap agama? Coba mikir, ya. Ya, punya berita yang sedang ya, punya balita yang sedang sakit, ya jadi yang protes ini dia punya anak yang sakit, balita ya, anak di bawah umur apa, anak, dia 5 tahun ya, ya, sekitar, ya di bawah 5 tahun ya, yang sedang sakit ya, protes dengan suara keras dari musola. Hampir terjadi keributan, kata Rudy Valinka melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat 18 Maret 2022. Untungnya protes ya bukan beda agama. Kalau iya siap-siap 3 tahun kurangan lagi sumbangnya. Ya berarti orang sudah tahu lah ya kalau kita berurusan dengan, RT sebelah ini, ya nyawa lu taruhan kawan. Saifuddin Ibrahim aja itu ya mau dikirimin ini ya, pembunuh bayaran ya. Ya belum lagi MKC ya, digebukin macam-macam, divonisnya, dituntutnya 10 tahun pula. Intinya jangan deh Anda main-main dengan agama seberang ini, ya, dengan umat seberang ini, jangan, ya. Nyawa lu taruhan kawan, mereka punya dalilnya, mereka punya ayatnya, hati-hati loh, ya. Oke, Rudy Valinka juga mempertanyakan bagaimana cara menasihati mereka yang bersikeras ya soal pengguna toa masjid atau musala. Bagaimana ya? Saya bingung. Menteri Agama aja mereka demo kok berjilid-jilid. Bahkan mereka tuntut untuk dipecat kok hanya gara-gara mengatur ya eh, supaya bunyi toa itu jangan kekencangan. Bukan melarang untuk ini ya, untuk azan ya, tapi mengurangi volume toa. Itu di demo berjilid-jilid loh. Apalagi kalau cuma masyarakat biasa. Ya apalagi kalau itu yang protes non-muslim. Alamak, mati kau. Ya, gimana ya cara nasihati mereka soal pengeras suara ini katanya? Gimana ya? Saya juga bingung. Ada yang bisa ini, yang bisa kasih nasihat yang bisa kasih masuk akal? Tapi bagi mereka nggak ada yang bisa masuk akal, Bang. Nggak ada yang bisa membuat mereka itu masuk akal, ya. Buat mereka apapun bentuk kritik kita, mereka anggap itu sebagai penistaan terhadap agama mereka. Anda mau kritik apapun, Anda mengkritik Toa aja, Anda dikira menista agama loh. Padahal Toa itu bukan agama. Toa itu pengeras suara, ya. Bahkan yang menemukannya pendeta pula. Bayangkan saja orang bisa ribut gara-gara itu loh, ya kan? Apa sih salahnya Anda kecilin volumenya, itu aja kok repot, ya sampai mau ribut segala, ya. Dilansir dari berita Kompas yang ditanggapi Rudy Valinka, cekcok antara warga terjadi di kawasan Jalan Pemuda, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Riau lagi ya. Keributan ini dipicu gara-gara pengeras suara musola itu terjadi pada Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB ya. Kapolsek Payung Sakaki ya Ibtu uh, Bayu Ramadan Effendi menjelaskan bahwa keributan itu berawal dari seorang warga berinisial R yang protes karena pengeras suara musala ya apa nih mengarah ke rumahnya. Oh, jadi toa itu diarahkan ke rumah dia, ya kan? Berarti rumah dia dekat banget dengan musola ini. Lalu di rumah dia itu ada anak-anak yang sakit, yaitu anaknya sendiri. Ya iyalah, orang tua mana sih yang nggak marah, ya kan? Anak lagi sakit lo bunyiin toa kencang-kencang itu. Ya di depan rumah gua lagi, ya. Hal itu mengakibatkan anaknya yang berusia 3 tahun sedang mengalami suatu penyakit, jadi terganggu. Ungkap Bayu pada Kamis 17 Maret 2022.
Ia melanjutkan, R minta tolong agar pengeras suara tidak diarahkan langsung ke rumahnya. Namun, ya protes R tidak diterima oleh warga lain sehingga terjadi selisih paham. Inilah ya, sudah mabuk ya. Apa jangan-jangan ya jangan-jangan junjungan mereka Toa. Kamu sih gangguin Toa, Toa itu junjungan mereka kali ya. Iya, ia melanjutkan, R minta tolong agar pengeras suara ya tidak diarahkan langsung ke rumahnya. Namun, ya protes R tidak diterima oleh warga lain sehingga terjadi selisih paham. Karena terjadi kesalahpahaman, warga dengan cepat datang ke lokasi. Sebentar saja terjadi kerumunan massa dan terjadi cekcok gelas-gelas Bayu. Beruntung polisi yang tengah melaksanakan operasi justisi di sekitar lokasi langsung melerai warga sehingga perselisihan itu dapat diselesaikan secara damai. Oh, bersyukur alhamdulillah ada polisi di situ. Kalau nggak ada polisi, bisa-bisa si R ini koit, kawan. Bisa-bisa si R ini nyawanya melayang. Ya karena apa? Walaupun mereka sesama agama, menyembah Allah SWT, walaupun mereka sesama apa namanya menjadikan Muhammad sebagai nabi, tapi kalau Anda mengkritik, Anda sudah dianggap kafir. Dan kalau Anda kafir, halal darahnya kata Dani. Ya kan? Oh, katanya kalau anak saya murtad, halal darahnya. Jadi, untung saja si R ini ya ada polisi yang datang. Kalau nggak ada polisi yang datang, udah kelar hidup lu. Iya kan? Ya, Kapolsek, Payung Sekaki, Ibtu Bayu Ramadan Effendi mengatakan bahwa kesepakatan damai itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh warga berinisial R, ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. Kita ajak warga berbicara, diskusi, dan mediasi sehingga para pihak sepakat untuk berdamai dan sepakat melanjutkan hubungan yang harmonis, kata Bayu. Inilah yang ketika Anda menjadikan agama sebagai sesuatu yang sangat egois, maka Anda tidak akan pernah bisa menghargai orang lain. Makanya kalau Anda beragama itu jangan agama buta. Agama itu apa sih? Ya kan? Agama itu kan supaya mengatur tatanan hidup manusia supaya jangan kacau. Tapi kalau agama menjadi sumber kekacauan, wah, berarti agama itu enggak benar. Sekali lagi ya, ketika agama menjadi sumber kekacauan, agama itu enggak benar, guys. Ya, ya kita ajak warga berbicara, diskusi, dan mediasi, ya sehingga para pihak sepakat untuk berdamai dan sepakat melanjutkan hubungan yang harmonis, kata Bayu. Setelah kesepakatan tercapai, warga membubarkan diri dari Mapolsek Payung Sekaki, tempat yang dijadikan lokasi diskusi dan menandatangani perjanjian. Kita juga ya mengarahkan personel patroli di lokasi kejadian. Kita harap hal ini bisa diterima ya para pihak dan tidak terjadi lagi keributan di masa yang akan datang, kata Bayu. Ya, ya dan menurut saya keributan-keributan seperti ini tidak akan pernah selesai di negeri ini. Tidak akan pernah selesai. Karena ketika Menteri Agama mengeluarkan aturan, beberapa daerah menolak aturan itu. Termasuk Sumatera Barat kalau saya nggak salah. Yang mengharamkan kedatangan Menteri Agama. Bahkan mereka tidak mau pusing dengan aturan Menteri Agama. Mereka justru akan lebih lagi mengeraskan suara Toa. Kalau saya nggak salah juga mungkin daerah Aceh juga menolak ya aturan yang baru itu. Jadi ini memang ketika Toa sudah menjadi junjungan, ya kan, maka Toa itu nggak boleh dikecilin, nggak boleh dikritisi, ya kan? Kalau lu kritisi Toa, lu jadi penistaan agama. Karena apa? Iya, Toa itu mungkin aja sudah menjadi Tuhan mereka. Iya kan? Kenapa? Saya katakan seperti itu. Buktinya kalau orang suruh kecilin Toa ngamuk, marah, ya, ribut. Ini loh, hanya minta kecilin Toha loh, kenapa ribut gitu loh. Ya kan? Kenapa nggak ikut aja aturan pemerintah? Ada apa ini? Iya, iya, betul ini ya komentar kawan-kawan ya. Kalau yang protes non muslim, ya
bisa kepala dipenggal dan rumah yang bersangkutan sudah jadi abu. Jangankan yang non-muslim, yang sesama muslim aja mereka hajar kok, karena mereka anggap kafir kalau sudah bertentangan dengan mereka, gitu loh. Kalau non-muslim jangan protes, biarkan saja, anggap saja mereka yang punya dunia dan surga, biar mereka senang ya. Kalau non-muslim pasti akan berbesar hati walaupun tiap hari diganggu ketenangannya, ya. Lalu, ya bisa dibakar rumahnya dan diusir dari kampungnya. Ya, suara toa sudah banyak mengganggu orang. Ya, mending apa nih? SE Menak harus ya diterapkan ya surat edarannya diterapkan saat malam suara yang keras harus ditutup mulai pukul 21. Alhamdulillah ternyata seiman aman dah. Awas entar kadrun apa nih merajuk ya. Seperti yang apa ya suka lakukan protes tua. Aku muslim, aku pun, dipanggil polisi, aku tetap protes. Karena memang tidak jauh dari musola ada 3 masjid yang berjarak 150 meter, 200 meter, dan 100 meter. Musola tersebut ilegal ya, dibangun tanpa izin. Oh, ini ya, yang protes padahal ya dia muslim, dia pun protes. Lalu kalian anggap orang yang tidak suka, dengan suara toa itu karena terlalu ribut, kalian anggap, mereka dirasuki setan? Iya, otak lu PA, ya. Pasti kejadiannya di daerah, betul juga, agak salah tuh. Ayo saatnya mayoritas yang arif, bijaksana, bela minoritas, jangan takut menyuarakan pendapat, ya dilindungi. Iya, dilindungi oleh negara tapi kan, dihajar oleh kadrun. Tidak salah kan? Ada yang bilang tuanya harus sekeras-kerasnya, kalau keganggu imannya tidak kuat. Waduh, ya luar biasa ya. Aduh, gak lama gue sompang toa di telinganya baru dia kaget nanti ya. Iya, baru Anda rasa, Anda terganggu nggak kalau toanya langsung disorkan di telinga Anda, ya. Mungkin jika gunakan toa sekeras-kerasnya, ibadahnya akan cepat diterima Allah dan mendapat pahala lebih banyak daripada ibadah dengan tanpa toa dalam suasana hikmat dan khusyuk, ya entahlah, ya. Oke lah, kira-kira itu aja dulu ya. Iya, pernah dengar azan di Masjid Haram? Saduh, nggak pakai urat, ya, karena pakai toa dan sudah pasti terdengar, jadi nggak perlu kayak teriak-teriak lomba keras-kerasan. Di sini masjid sudah banyak, sudah dapat terdengar dari rumah terjauh, dari masjid, musola, itu sudah cukup. Jangan diubah fungsi toa untuk bikin gaduh. Ya, memang kalau di Arab udah nggak ada toa yang kencang-kencang. Ya kalau ada ya langsung diciduk. Ya kalau melawan langsung didor. Iya, itu Arab sih. Ya, tapi kalau Indonesia nggak bisa ya. Oke, Pak Hilboy, salam waras Pak Hilboy. Apakah sudah waras atau bagaimana ini? Buka mic-nya Pak Hilboy. Maklum sedikit budak. Pak Hilboy. Hah? Maklum saya sedikit budak. Oh, sedikit budak. Kenapa budak, Pak? What's your Nempel sama problem? toa. Oh, budek gara-gara toa. Iyalah, saya juga budek, Pak. Kalau misalnya toa toa itu, bunyinya kencang-kencang di telinga saya budek, Pak. Tapi Siapa sih saya nggak budek? tidak setuju dengan Pak Menteri. Kenapa nggak setuju, Pak? Saya malah mengharapkan suara toa itu 10 kali lipat lebih keras daripada yang hari ini. Supaya apa itu, Pak? Supaya Allah lebih dengar lebih banyak. Emangnya kalau nggak pakai toa nggak dengar gitu? Menurut statistik, itu banyak orang Indonesia itu yang hidupnya masih di bawah sejahtera. So? Karena yang banyak adalah muslim, jadi bisa juga kebanyakan muslim hidupnya kurang sejahtera. Oh, kalau itu memang pernyataan Pak Wakil Presiden sama, Pak. Katanya memang, Ya, tapi kalau toanya kencangin kan Tuhan Allah bisa dengar. wah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Nah, itu Bapak belajar dari saya kalau gitu. Oke, kalau begitu. Jadi kalau 10 kali lebih keras,
itu kesejahteraan lebih berasa, Pak. Begitu Bapak ya, kan kurang iman. Bapak kurang karena iman, Bapak. oh, berarti kalau saya terganggu dengan bunyi toa, saya kurang iman berarti, Pak, ya? Iya, Bapak itu kan berimannya ke YouTube doang. Maksud lo? Ini kalau saya enggak, saya beriman. Kalau makin kencang, Tuhan pasti makin denger. Ah, Nah, iya, kan jaga sononya kalau pelan-pelan kan dia kan nanti aja. Tapi kok kalau kencang, jangan keusik. Dia punya kenyamanan kan. Ya udah gua kerjain dah. ah. Nah, itu dia. Oh, begitu ya. Tapi kan Makanya kok begini, Pak. 10 kali lebih kencang. Gini, Jadinya Pak. Tuhan itu kan maha reaksi kuasa, Allah lebih Pak. cepat. Tuhan itu maha kuasa, Pak. Bahasa hati pun, bahasa air mata pun dia mengerti, Pak. Nggak harus pakai toa Wah, kali. ini lu udah bosen hidup lu ya. Kok gitu Aduh, ngapain orang beli toa? aduh, minta maaf lah kalau begitu, Pak. Iya, kalau ngomong di hati bisa, kenapa orang beli toa? Ayo. Ah, Justru jadi, karena perlu kenceng. hmm, Iya dong, Pak. Kalau Bapak kan bilang waras. hmm. Kalau memang Tuhan bisa mendengar, kita punya apa kegalauan kita di dalam hati, ngapain orang beli toa? Kalau biasa, kalau di kampung, Pak, saya kan tinggalnya di kampung nih, Pak. Kalau di kampung biasanya juga ada toa, Pak, tapi toa itu hanya dipakai untuk menyampaikan pengumuman, pengumuman duka atau kerja bakti, yang gitu-gitu, Pak. Atau ada apa namanya, posyandu-posyandu. Di kampung sih ada toa, Pak, tapi kan fungsinya itu untuk itu, Pak, untuk menyampaikan informasi supaya masyarakat itu paham gitu loh. Oh, kalau itu boleh boleh sepelan mungkin. Hmm, Tapi yang ini nggak boleh. nggak boleh Karena ya? penerimanya jauh, Pak, penerimanya. Kan penerimanya Berarti jauh kalau penerimanya. berarti kalau mengkritik toa ini masuk dalam penistaan agama nih ya? Iya, pasti. Kayak Maksud Bapak saya ini udah dicecer nih, Bapak ini, udah keker. Udah dihitung hari-hari lo. udah dihitung maksudnya. Iya, saya nggak bisa menerangkan, Pak. Udah dihitung ya hari-harinya. Hmm, iya. Toanya Bapak katanya gini, Pak, ini toanya nggak salah, suara toanya yang bermasalah katanya. Wah, ini lebih gawat lagi nih, Pak. apa ininya apa volume suaranya ya, Iya. volume suaranya ya. Ya, kalau orang yang seperti Oten-Oten itu kebal dia nih 5 kali dikencangin nggak biasa nggak ada yang murtad ya. Oh, kalau kita kan udah biasa, Pak. Takutnya Mau 10 Oten kali dablek Oten, gitu, Oten dablek Oten. mau Bisa sampai jungkir 45 kali balik sehari gitu. nggak biasa aja dia mah. Mhm. Cuma gini, Pak, kan ada saat-saat orang kan lagi anak sakit atau orang tua sakit atau sakit kepala, sakit gigi, kok bunyi kayak gitu, Pak. Bukan masalah murtadnya, Pak, masalah sakitnya, Pak. Makin sakit, Pak. Kalau kalau lagi sakit gigi gitu kan, oh kok bunyi kayak gitu, waduh, ya, kacau itu, Pak. Mati-mati Ya dah kita gitu kan. jangan Pak, ntar tadi kan udah bilang yang minoritas mah ntar game lo hari itu juga lo. Hmm, Iya biasanya kalau begitu ya dia rame-rame ngumpul.
Masuk ke rumah lu digasak semua habis. Iya ya, Miskin lu bicara jadinya lu. bicara hartanya ya. Iya, miskin lu. Udah habis, datang aparat negara, diperes lu sama dia. Atau sebaiknya gini, Pak, sebaiknya Mendingin lu ke hotel. tidak, sebaiknya kita ini deh, kita minta aja deh kepada kafir-kafir yang bikin tua, cabut aja deh tua-tua itu gitu kan. Nggak Lari dari usah. peredaran, Pak. Ke hotel. Pindah ke hotel atau pindah kemana sebentar dulu. Kalau yang takut kayak rumahnya mau di apa? Mau dijarah, entah diperes ya. Artinya dia ada duit dong. Ya udah ke hotel aja. Kalau yang nggak ada duit mah ya udah. Lu track pun mereka pun nggak mau ngurusin. Nggak ada duitnya. Mau apa yang diurusin? Ini saya ini menarik komentarnya Bung Ones ini, Pak. Apa ini? Hadir Bang Pavel. Biarkanlah mereka bentrok dengan saudara-saudaranya sendiri. Biar sadar pentingnya hidup bertoleransi dan saling menghargai satu sama lain. Saya rasa ini komentarnya sangat positif nih, Pak. Iya positifnya itu. Tapi semuanya itu menghambat kemajuan negara. Apa hubungannya, Pak, menghambat kemajuan negara dengan itu, Pak? Ya, kalau kecil begitu sih enggak, tapi kalau gede-gede bisa menghambat dong. Orang mau kerja jadi nggak kerja. Hmm. Investor jadi takut. Ini orang apa monster? Itu bahkan tahun 2021, Pak, tahun kemarin, itu bulan Agustus, Gubernur Jakarta tuh mengeluh loh, Pak. Mengeluh kenapa? Itu tapi anehnya nggak ada yang demo dia gitu loh. Mau tahu, Pak? Ini, Pak. Ini yang buat dia mengeluh, ya. Anies Baswedan heran, harga rumah dekat masjid murah. Kan seharusnya kan dekat masjid mahal dong, karena dekat rumah ibadah, ya kan? Dekat Pak, toa, ya kan? Kenapa malah murah? di rumah yang dekat tempat ibadah dari agama apapun jatuh harganya. Mau sebelah, mau gereja, mau masjid, mau apa, jatuh harganya. Kenapa jatuh, Pak? Ya karena ya begitu, berisik. Bapak sebelah masjid, Oh enggak, dia ganggu bapak tiap hari, tapi bapak ngasih ganggu dia. rumah Ganggu, saya ini, Pak. beres Rumah lu. saya, ah, Iya. rumah saya sebelah gereja, Pak. Tapi jarang, paling mereka tuh main bunyi alat musik itu ya hari Sabtu, latihan untuk ibadah hari Minggu doang, pagi udah. Setelah itu Ya, udah nggak ada yang ribut yang apa-apa yang lagi. yang gereja juga begini Pak ya. Hmm, Kalau ini tergantung tergantung daerahnya bagaimana. hmm, Kalau yang gerejanya tidak mempunyai tempat parkiran, ya, jadi memang ini di daerah Sumpak ya, itu semua sepanjang jalan tuh mobil-mobil, motor, mobil penuh. hmm. Itu juga menjadi mengganggu. Iya, tapi kan itu bukan tiap hari, Pak. Paling hari Minggu Enggak doang itu, ya, Pak. ya seminggu bisa 2-3 kali lah gitu ya. Tapi di hari Minggunya yang ramai dari Minggunya ya. Nah ini Pak nih ya, Hmm, kalau Bapak lihat di real estate ya, Bapak perhatikan lah ya, rumah-rumah ibadah 4 atau 5 ibadah itu dia satu tempat nempel berampingan. hmm, Tapi ada satu tempat ibadah sengaja sama developernya dijauhin. hmm.
Jadi yang banyak agama itu nempel deket-deketan, yang satu dijauhin sama developer sengaja ya. Padahal developer tahu bahwa rumah deket rumah ibadah kan harganya jatuh. Jadi itu dia ada dua tempat yang harganya jatuh murahnya. Tapi sama si developer tetap dilakukan. Kan kalau orangnya waras dia bilang kan, gue bikin satu tempatnya semuanya di sono, gue tempelin kan, biar daerah Hono harganya jatuh, tapi yang lain bagus harganya. Ini enggak, dibikin yang rame-rame, yang itu 4-5 jadi satu, yang satu itu dia sendirian. Bapak tahu Hmm. kenapa? Kenapa tuh? Karena yang satu itu biang kerok. Gitu ya. Iya. Yang satu tuh biang kerok, mah kalau ditempel-tempelin juga berantem dia. Enggak dipisahin aja dah. Pak, kapan Indonesia ini maju Pak kalau tiap hari hanya ributin toa aja RT seberang ini Pak? Itu kemarin mereka di Jakarta tuh demo sudah berjilid-jilid tuh Pak, ingin Loh, Pak. turunin Menteri Agama. Belum apa-apa Kan di bukan semuanya nggak maju, ada yang maju. Iya iya Ini paham. ada yang maju, ada yang muter di situ aja, ada juga. Malah itu kesempatan Pak untuk maju di dunia. Hmm. Maju di dunia, masuk ke sorga, enak kan? Aduh aduh. Ini Bapak nggak ikut demo? Demo apa? Kan demo ada, demo Pak Sapifudin, Pak MKC, Oh ya, Pak bagaimana nih Paulsang, Pak? Ini Pak Saiful Ibrahim ini Pak, lagi viral ini. Katanya mau diancam dihalalin darahnya ini. dibunuh. Iya sama Oh, si dari HMC. Iya. Oh, HMC itu gampang, Pak. Hmm. HMC, jangan lu pikir lu nyebrang lu selamat. Lu kalau di jalanan juga pala lu bisa hilang. Hmm. Lu nggak percaya? Lu ngaca siapa lu? Ngaca lu siapa? Iya betul ya. Kepala lu Kata di jalanan bisa, lu jalan kepala pun bisa hilang. ah, Lu nggak percaya ngomongan gua? Lu ngaca, lu siapa? kata si siapa? Waloni, dia bilang ular tetaplah ular katanya. Kalau orang-orang seperti Julius itu, ular tetaplah ular katanya. Oh, enggak Pak, enggak, bukan begitu, Bukan ya? bukan. Sebelumnya mungkin itu ulat bulu, pas dia Hmm. pindah baru jadi ular. Itu kayak Agustan dulu sebelumnya mah enggak galak ya. Hmm. Ini pas pindah lah, dikit-dikit halal darahnya. Kayak Dracula aja dia. Padahal dia kalau ngeliat gua tuh lihat tangan saya Pak, Pak Pavel. Hmm. Yang kanannya tuh gede gitu, gemuk begitu dia. Berani dia. Waduh, seram itu Pak. Iya. Tapi saya dengar-dengar ini katanya si Julius sudah telepon istrinya Pak Saifuddin minta damai katanya Pak. Jangan damai dong. Hah? Jangan damai. Wong kemarin MKC sama ini aja udah damai kok Pak. MKC sama si siapa namanya itu?
Napoleon katanya, kata pengacaranya udah damai, ngapain lagi diproses katanya. Ya itulah apa saya bilang sih. Ya dengan respect untuk pengacara MKC ya. Kalau untuk curhat dia paling jago. Membela kliennya, Hmm, saya nggak melihat dia membela kliennya. Berusaha iya, tapi nggak ada hasilnya. Maaf aja. Entah kasusnya keberatan atau ya mereka yang nggak itu kurang greget lah. hmm. Tapi kalau curhat jago. Kita butuh pengacara bukan untuk curhat. Ya curhat juga penting Pak, supaya menggerakkan hati orang toh untuk mendukung. Ya, Benar nggak? gimana juga ya udah susah, udah berat dah. Kalau udah masuk kerangkeng mah susah. Tapi bisa jadi loh Pak, nasib MKC ini seperti ini loh, seperti dua apa ya, dua polisi yang tadi kan divonis bebas Pak. Kan dia kan dituntut jaksa 6 tahun. Tapi tadi divonis bebas loh yang kasus di kilometer berapa itu? Oh, yang 6 orang itu yang mati itu. Iya, itu yang katanya Oh, Laskar. itu mah udah kecium wanginya. Berarti tidak Nggak ada yang mungkin mustahil dia dong. nggak mungkin dihukum Hakim sih. lama-lama dia. Ah, Orang jam menjalankan tugas kok masih dihukum lama-lama. gitu ya. Masa bisa itu bisa 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 nanti petugas petugas negara tidak menjalankan tugasnya dong. Kalau gua mati nggak apa-apa, kalau gua membela diri masuk penjara gua. Mending hari itu gua libur, sakit aja bilang, sakit saya. Demo gua sakit lah. Yang bahaya-bahaya gua sakit. Iya, kita gini Pak ya, kita bersyukur ya sebagai orang Kristen ini, ya dalam doa-doa kita, Gablok lah. Tuhan iya, Tuhan justru apa ya, tidak perlu kita teriak-teriak, Tuhan juga dengar doa-doa kita ya. Tidak perlu kita teriak-teriak ya. Bahkan kita tidak ini juga ya, tidak, eee, tidak pakai toa juga untuk memberitakan Injil, tapi orang bisa ketemu Tuhan lewat mimpi loh. Karena apa? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya, karena Dia akan memilih orang-orang pilihannya, Amin. bisa lewat mimpi ya. Makanya Tuhan bilang kepada para murid, "Ya kalau, kalian tidak mau memuliakan, Dia, ya batu-batu ini dapat ya bersuara untuk memuliakan nama Tuhan." Kalau dan saya melihat Pak, mungkin mungkin ya, batu-batu kan istilahnya benda mati Pak, ya mungkin internet ini salah satu pengertian batu. Artinya benda mati yang bisa mengeluarkan suara, ya kan. Jadi kita mungkin tidak bisa, apa namanya, door to door beritakan Injil, tapi lewat internet ini secara diam-diam ada orang yang mendengarkan Injil loh, Ada ya dong, masa kan? nggak ada? Iya, bahkan ada yang bertobat hanya gara-gara dengar Injil lewat internet. Jadi kita nggak usah harus pakai toa, ya kan, justru orang, "Apaan sih?" Gitu kan. Ribut banget sih lu. Nah, itu kan. Tapi kalau lewat YouTube ini ya Pak, dari TOA itu tujuannya bukan untuk merekrut orang, bukan. lalu untuk apa? Supaya kedengaran Allah. Dia kan Enggak jauh dia. enggak juga dong, Pak. Tua kan katanya supaya suaranya didengar oleh masyarakat, gitu loh, Pak. Bapak ini Masyarakat ya tahu kok jam-jam berapa bunyinya.
Betul juga ya. Maksudnya ya kita kasihlah yang ini Pak, yang edukasi Pak. Masa sih, tua supaya didengar sama Tuhan, nggak mungkin lah. Emangnya Tuhan budak apa? Gitu Iya loh. bukan budak ya, kalau budak percuma, mau pelan mau kecil dia nggak denger juga. Hmm, Tapi kalau jauh, ya masuk bisa waras Pak kita. Kalau dia jauh kita mesti kencengan, kan jauh. Coba tanya Bapak, Allah di mana? Di WC bukan katanya. Di gudang juga bukan. so? Di dalam diri di dalam diri penganutnya juga bukan. Di masjid juga bukan. Makanya jauh. Makanya perlu kencang, Pak. Hmm, Nah, yang kurang kencang jadi kurang sejahtera jadinya. Kayak Pavel kan Tuhannya bisa mendengar. Jadi Pak Pavel kan jadi hidupnya tidak sengsara. wah wah wah, parah ini Pak, ada yang ngancam ini Pak. Ada yang ngancam Hillboy ini main-main dia Pak. Jangan pancing umat Islam, entar kalau marah rata kalian semua. Waduh! Jawabannya kita tunggu perataannya saja. Mati cuma Aduh. sekali doang kok. Ah, Nggak 2 kali. kenapa sih? Maksudnya, kenapa sih mereka ini sok jago banget gitu loh. Memang sebenarnya ini, ya cuman dia ini suka mengatasnamakan umat Islam ya. Menurut saya banyak teman-teman saya banyak loh teman muslim Pak, tapi waras-waras loh. Artinya begini, mereka apa namanya, istilah agamaku tuh mereka memang jalani gitu loh. Beda dengan yang lain, bilang agamaku agamamu, tapi ribut sendiri. Ini lagi mengatasnamakan agama Islam. Emangnya orang Islam itu sebodoh Anda kah? Yang suka terpancing? Nggak ada duit mah nggak jalan. Nah, ini salah satu menurut saya, ya uklim-uklim goblok ini ya. Ini uklim-uklim yang sudah mabok dengan Arab ini ya, yang ngomong-ngomong kayak gini. Kalian mau pengen pengen rata maksudnya seperti, Irak, Iran gitu? Aduh, dasar bahlul bahlul. Boro-boro yang 2 aja nggak ada duit nggak jalan. Ah, Ya kalau oke orang lah. nggak bisa. Ya, Mau udah ngapain nggak Pak? ada lagi. Nggak Mau, ada mau, lagi yang mau asal bergabung. golok? Gimana? Mau asal golok ya? Masa golok? Iya, soalnya udah ada yang ngancam ini, Pak. Bahaya kita kalau nggak siap-siap, makanya saya ini siap-siap golok dalam kamar nih, Pak. Aduh. Iya, gitu aja ya Oke Pak kawan-kawannya. Pavel, terima kasih ya. Oke. Ya kita, sebagai orang Kristen sekali lagi bersyukur ya, bahwa Iya. Tuhan kita itu bekerja ya dalam segala cara. Ya, Kristen itu dari dulu tuh sering diberangus. Kita lihat kisah-kisah ya di dalam kisah para rasul itu ya, banyak para rasul itu ya bahkan semua pada mati syahid. Tapi apakah Tuhan berhenti bekerja? Tidak. Justru Tuhan bekerja dengan Apa luar biasa. orang Muslim nggak belajar dari sejarah ya? Hmm, Dia nggak belajar dari sejarah dia. Oten ditekan merembet dia. iya betul. Hmm, Dari ya ini dulu, hmm, dari 2000 tahun lalu sampai hari ini, lu tekan merembet dia. justru kalau saya melihat Pak, memang orang Kristen ini harus banyak Pak, harus banyak ditekan Pak. Kalau mereka tidak ditekan, biasanya jadi lupa diri Pak. Lupa diri. Iya, kalau mereka ditekan biasanya mereka Happy. Happy heeh, dari. iya memang harus ya, harus mengalami tekanan. Hmm. Jadi
supaya mereka itu tahu diri, oh kita ini ya butuh Tuhan gitu loh. Kalau diam-diam wae udah ada yang udah Kita hidup dalam ditekan, kita memanggil Tuhan kita, Tuhannya turun tangan. betul betul betul. Makanya jangan Kita heran Pak, iya jangan heran Pak, di daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu kemabukan itu masih luar biasa. Ya, pesta pora bahkan gereja di samping rumah pun nggak gereja dia Pak. Tapi ketika ada iya, tekanan-tekanan, oh itu mereka mulai sadar. Ya kadang-kadang memang harus seperti itu ya. Makanya jangan tunggu hancur dulu baru cari Tuhan. Ya orang Kristennya yang iya, masih suka mabuk, selingkuh apalagi itu ya, tukang tipu, bertobatlah kalian sebagai orang Kristen, nggak boleh seperti itu. iya. Harus bertobat ya. Yang jahat-jahat nggak ketangkep, lu stop dah, udah. Iya betul. Perbaiki diri pelan-pelan. Mhm, Jangan sampai ketangkep baru. baru tobat. Iya. Tapi yang bodoh memang begitu. Mmm, Ya, lu kalau udah buat jahat nggak ketangkep, ya sudah, lu apa perbaiki lah ya. Jauh-jauhin semuanya. Ini tidak encourage untuk buat kejahatan ya. iya betul. Kan kejahatannya udah dibuat. Nah, sekarang lu bertobat lah, jangan buat lagi. Makanya saya kadang-kadang sedih Pak, mendengar di kantong-kantong Kristen kok orang masih ini ya, perang suku lah, padahal kantong Kristen loh Pak. Itu menyedihkan loh. Karena memang mereka, masih hidup dalam kemabukan, pesta pora, itu menyedihkan lah menurut saya. Iya, banyak lagi begituan. Iya Pak, Oke lah, itu aja dulu kawan-kawan ya. itu Ya, goloknya kalau tidur iya, taruh di bawah bantal Pak ya. udah tadi di samping tempat tidur Pak, berani ada yang Iya, ketok pintu itu sudah siap-siap itu Pak. oke. Oke, terima Terima kasih kasih ya. Pak. Yuk, Oke. Ya, salam jadi waras. terlihat salah waras ya. Jadi terlihat ya, mereka dengan mereka aja sebenarnya sudah tidak nyaman dengan bunyi bunyi toa itu, ya. Jadi ini sebenarnya harus menjadi koreksi buat mereka. Jangan-jangan orang akan murtad gara-gara bunyi toa kekencangan ya. Hati-hati. Oke, terima kasih semuanya. Bantu like video ini, bantu viralkan. Salam sejahtera dan salam waras. Bye-bye.